Kalau dengar nama Cepu, apa sih yang langsung kepikiran? Minyak, ya kan? Pasti. Tapi ternyata di balik itu semua, kota ini nyimpen sejarah yang jauh lebih kaya bahkan misterius. Yuk kita bedah bareng-bareng. Yap, bener banget. Cepu itu emang identik banget sama dua hal ini. Kota minyak, jelas karena energinya, dan kota hutan jati karena, wah, kayunya itu legendaris. Identitas ini udah nempel banget, tapi ini tuh baru kulitnya aja loh. Cerita di baliknya jauh lebih dalam. Oke, jadi ini dia perjalanan kita. Kita bakal mulai dari apa yang kita kenal sekarang, terus kita mundur jauh ke belakang, ke asal-usulnya yang penuh misteri, lanjut ke zaman pas Cepu jadi pusat kekuasaan, terus jadi mesin industrinya Belanda, sampai kita lihat gimana potensi bangkitnya lagi di zaman sekarang. Oke, kita mulai dari yang paling familiar dulu ya, citra Cepu hari ini. Sebagai kota minyak dan jati, reputasi nasionalnya itu benar-benar dibangun di atas dua pilar sumber daya alam yang luar biasa ini. Nah, kalau kita lihat petanya, posisi Cepu ini strategis banget. Ejaan lamanya aja, Cepu pakai TJ, itu udah ngingetin kita sama zaman Belanda kan? Lokasinya persis di tepi Bengawan Solo, yang bikin dia jadi jalur penting dan magnet sumber daya alam dari dulu banget. Oke, dari masa kini yang udah jelas, sekarang kita lompat ke masa lalu yang, nah ini, penuh teka-teki. Pertanyaannya kelihatannya simpel, tapi jawabannya ternyata rumit dan macam-macam banget. Jadi, ini dia pertanyaan utamanya. Kalau kita coba cari di buku sejarah, catatan pastinya itu nggak ada. Jawabannya justru tersembunyi di dalam legenda-legenda yang diceritain turun-temurun. Setidaknya nih, ada 3 versi cerita yang paling terkenal. Dan ketiganya beda-beda banget. Ada legenda Bah Peluntur, soal pengrajin tali, terus ada cerita soal Adipati Cepu yang berontak lawan Majapahit, dan yang ketiga, ini yang paling dramatis, ceritanya dari zaman Arya Penangsang. Tapi, legenda yang paling nempel di masyarakat itu justru yang paling dramatis. Katanya, nama Cepu itu singkatan dari frasa Jawa, mancep neng pupu, yang artinya tertancap di paha. Gila kan? Nama ini katanya merujuk ke luka seorang bangsawan. Coba bayangin deh, nama sebuah kota lahir dari sebuah luka. Nah, legenda tadi itu langsung nyambung nih ke abad ke-16. Ini adalah momen di mana Cepu pertama kalinya muncul di catatan sejarah sebagai pusat kekuatan politik dan militer yang penting banget. Jadi ceritanya gini, di abad ke-16, setelah Kesultanan Demak runtuh, Cepu itu jadi pusat kekuasaannya Kadipaten Jipang Panolan, yang dipimpin oleh Arya Penangsang. Ini bukan cuma daerah biasa loh, ini tuh jantungnya kekuatan politik yang disegani banget di tanah Jawa waktu itu. Dan era ini ninggalin warisan yang dalam banget. Pengaruh Arya Penangsang itu nggak cuma ada di buku-buku babat, tapi katanya juga ngebentuk karakter orang-orangnya. Sifat pemberani, mandiri, dan tegas yang sering kita dengar soal orang Cepu itu, ya dipercaya akarnya dari semangat zaman Jipang Panolan ini. Oke, sekarang kita lompat lagi ke era berikutnya. Sebuah masa di mana semua kekayaan alam Cepu yang terpendam itu digali habis-habisan, dieksploitasi dalam skala besar, dan membawa namanya ke panggung dunia. Ya, kita masuk ke era kolonial Belanda. Coba lihat angka ini, 11.000 barel per hari. Gede banget. Itulah kapasitas produksi kilang minyaknya BPPM di zaman itu. Jumlah yang masis banget, yang bikin Cepu jadi pusat energi yang super penting buat pemerintah Hindia Belanda. Jadi ekonominya Cepu di zaman kolonial itu benar-benar ditopang sama dua pilar raksasa. Satu sisi ada industri minyak yang gila-gilaan, sisi lainnya ada eksploitasi hutan jatinya yang kualitasnya nomor 1. Dan buat ngangkut semua itu, dibangunlah infrastruktur modern kayak jaringan kereta api khusus. Setelah kita jalan-jalan melewati berbagai zaman, cerita Cepu berlanjut lagi ke era modern. Pertanyaannya, gimana caranya fondasi sejarah yang sekuat ini bisa jadi modal buat masa depannya? Nah, titik baliknya itu ada di awal tahun 2000-an. Pas semua orang mikir cadangan minyak yang lama udah mau habis, ternyata ditemuin cadangan baru yang super besar yang kita kenal sekarang sebagai Blok Cepu. Penemuan ini langsung bikin nama Cepu meledak lagi di peta energi nasional, jadi pusat strategis yang vital banget. Terus, momentum baru ini mau diapain? Nah, muncullah konsep yang namanya Cepu Raya. Ini semacam visi besar buat membangkitkan lagi kehebatan kota ini. Nggak cuma dari minyaknya aja, tapi juga lewat pendidikan vokasi dan perguruan tinggi,
plus memanfaatkan sejarahnya yang luar biasa itu sebagai daya tarik utama. Jadi kalau kita tarik benang merahnya, dari legenda Mancep Neng Pupu, zaman keemasan area Penangsang, jadi mesin industrinya Belanda, sampai sekarang punya potensi energi raksasa lagi, sejarah udah ngebuktiin kalau Cepu ini kota yang tangguh. Pertanyaan buat kita semua sekarang, dengan semua warisan dan potensi itu, kira-kira Cepu bisa nggak ya benar-benar merebut kembali kejayaannya di panggung nasional?